Dan Perikanan bersama Korps Marinir sepakat bekerja sama melestarikan terumbu karang. Komitmen ditandatangani oleh Menteri Susi Pujiastuti dan Komandan Korps Marinir, Maijen Marinir Buyung Lalana. Mengendarai tank milik Marinir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti disambut di Markas Komando Marinir, Kuitang, Jakarta Pusat. Kehadiran Susi untuk menandatangani kerjasama penjagaan terumbu karang antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Korps Marinir. Menteri Susi dan Komandan Korps Marinir, Maijen Marinir Buyung Lalana, melakukan penandatanganan kerjasama di Geraha Marinir. TNI Angkatan Laut berharap komitmen ini bisa bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat nelayan. Mengembirakan nantinya bagi masyarakat, karena memelihara lingkungan ini pekerjaan yang sangat berat, butuh kesadaran kita. Apalagi memelihara lingkungan laut ini bukan hanya waktu, tenaga, juga biaya. Dan tidak semua orang itu mampu menanam terumbu karang di kedalaman antara 3-8 meter gitu kan. Mudah-mudahan niat kita dan kegiatan kita ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan harapan ikan makin banyak beranak pinak di perairan koral ini, karang ini, juga hutan bakau nantinya. Kesejahteraan nelayan karena ikan banyak itu otomatis sebagai konsekuensi dari potensi ikan yang banyak adalah kesejahteraan nelayan juga makin banyak. Namun tentunya butuh kesadaran seluruh rakyat dalam pelestarian terumbu karang di Indonesia. Kita kan baru mulai mau melindungi apa, yang demo sudah banyak. Lebih sayang ikan daripada nelayan katanya terakhir di demonya kan. Menteri Susi lebih sayang sama terumbu karang dan ikan daripada nelayan. Coba. Padahal kan kita sayangin terumbu karang dan ikan untuk siapa? Oh, untuk nelayan. Nah ini kesadaran ini yang belum ada. Kondisi laut Indonesia semakin memprihatinkan. Bukan hanya tindak pencurian ikan, namun juga pencurian dan perusakan terumbu karang. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini hanya ada sekitar 50% terumbu karang yang kondisinya baik. Dengan program penanaman dan perawatan terumbu karang ini diharapkan dapat mengembalikan habitat ikan sehingga jumlah ikan di Indonesia semakin banyak. Demikian laporan Wisnu Tresna dan Eko Prabowo dari Jakarta. Pemkab Gresik, Jawa Timur terguling sehingga 4 anggota pemadam terlempar menghantam aspal. 2 diantaranya mengalami patah tulang. Usai menghantam pembatas jalan, kondisi mobil pemadam kebakaran Pemkab Gresik ringsek dan terguling menutupi Jalan Wahidin, Gresik, Jawa Timur. Sedikitnya 4 anggota pemadam kebakaran tergeletak di trotoar terluka setelah terlempar keluar lalu menghantam aspal. 2 diantaranya diketahui mengalami patah tulang. Semua korban dilarikan ke RSUD Ibnu Sina, Gresik. Peristiwa itu bermula ketika pengemudi mobil pemadam melaju kencang menuju perumahan Bundur Asri karena hendak memadamkan kebakaran ilalang. Kelihatannya oleng, Mas. Oleng sebelah kanan. Hanya kemas atau gimana tadi? Enggak, posisi bagus. Udah, itu tadi mau kemana ini arahnya? Ini mau arah ke alang-alang daerah. Namun naas di Jalan Wahidin, tiba-tiba mobil pemadam dipotong pengendara roda 2 yang meluncur dari arah kiri lalu memutar balik. Akibatnya, sopir mobil pemadam spontan menghindar, namun menabrak pembatas jalan lalu terguling. Mungkin karena melaju dengan kecepatan tinggi, dengan posisi jalan agak miring, akhirnya dengan beban yang di bawah air itu akhirnya nggak bisa ngatasi sopir, akhirnya nabrak trotoar, selanjutnya mobil terguling ke kiri. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas kendaraan di jalur Gresik-Lamongan lumpuh total selama lebih dari 3 jam. Ini disebabkan karena proses evakuasi mobil pemadam kebakaran yang membutuhkan alat berat.
Demikian laporan tim liputan Topik Muhammad Habib dari Gresik, Jawa Timur. Pemirsa DKI Jakarta untuk penggenangan Waduk Jati Gede Sumedang, Jawa Barat ditunda. Pelunasan ganti rugi warga menjadi alasan penundaan. Direncanakan 21 Agustus proses ganti rugi sudah beres. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas. Rapat terbatas ini membahas rencana penggenangan Waduk Jati Gede di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Penggenangan Waduk Jati Gede mengalami penundaan karena terhambat proses pelunasan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak proyek waduk. Namun pemerintah segera menyelesaikan penggantian sesuai kategori kerugian warga. Proses pelunasan ganti rugi direncanakan rampung pada tanggal 21 Agustus. Kategori A yaitu yang sudah diganti ruginya pada tahun 80-an. Itu ada sekitar 4.514 KK. Itu yang harus diganti rugi sebesar 129 juta per KK. Kemudian kategori B karena sudah pernah diganti rugi dan sebagainya, sekarang ada kriteria lainnya, ada 6.410 KK dengan ganti rugi sebesar 22 juta per KK. 29 juta per KK. Pemprov Jawa Barat juga akan meminta bantuan Menteri Dalam Negeri untuk pelunasan ganti rugi. Kami meminta izin kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk segera mengajukan penggunaan dana tak terduga yang ada di APBD Provinsi Jawa Barat. Tentu tidak seluruh apa yang kita anggarkan tersebut ternyata cukup, ternyata di lapangan masih kurang. Pada awalnya kita prediksi cukup, kita masih kurangnya sekitar 3,5 miliar, dan itu kita akan ambil dari dana tak terduga di APBD Provinsi Jawa Barat. Tinggal besok kami mengirim surat ke Pak Mendagri, kemudian 2-3 hari kemudian izin dari Pak Mendagri sudah keluar kepada kami, cair uangnya, dan kemudian pemindahan situs akan segera kita laksanakan. Waduk Jati Gede rencananya berfungsi sebagai irigasi 90.000 hektar area perkebunan di Indramayu dan Cirebon. Selain itu, dengan kapasitas 350 meter kubik per detik, Waduk Jati Gede juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Waduk ini mampu menghasilkan daya 110 megawatt. Jika ganti rugi sudah beres pada tanggal 31 Agustus mendatang, penggenangan waduk akan dimulai. Butuh 219 hari untuk mengisi penuh Waduk Jati Gede. Demikian laporan Andana Eki dan Andi Isworo dari Jakarta. Kita ke batu akik bernilai jutaan rupiah ditemukan di area persawahan di Sragen, Jawa Tengah. Ya, tidak ingin melewatkan kesempatan itu, ratusan warga pun berburu batu akik. Lahan kering persawahan di kawasan perbukitan di Desa Bunagung, Sragen, Jawa Tengah mendadak dipenuhi warga. Warga setempat bersama-sama berburu batu akik jenis mani gajah di lahan persawahan seluas 1 hektar. Warga meyakini di lahan milik Cokro Suwarno terpendam batu akik jenis mani gajah bernilai jutaan rupiah. Batu akik jenis mani gajah ditemukan warga 10 hari lalu. Sawah ini setelah saya garap itu sebenarnya sudah tahun 1982. Buah tuh yang di sini tuh banyak sekali, tapi saya belum mengerti manfaatnya. Setelah saya garap itu, batu itu saya kubur dalam. Selain warga Bunagung, warga Kelurahan Bunagung tidak diperbolehkan menggali lahan tersebut. Karena apa? Ini adalah aset masyarakat Desa Bunagung, yang boleh hanya masyarakat Bunagung. Penemuan batu akik ini membuat warga beralih pekerjaan menjadi penambang batu, meninggalkan pekerjaan lama. Warga pun bebas mengambil batu akik sebanyak-banyaknya tanpa dipungut biaya dan menjualnya kepada siapapun juga. Demikian laporan Effendi Rois dari Sragen, Jawa Tengah.